Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali saat ini di Renungan Harian GKJ Sukoharjo dengan kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami ingin mengerti sabda firman-Mu, bukakan mata hati kami, dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, semuanya kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi yang indah ini diambil dari Yeremia 20 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Dan yang menjadi nas adalah ayat yang ke-12. Yang demikian firman Tuhan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Bapak Ibu, tema pada pagi yang indah ini diambil atau kami beri judul Ku Berserah Padamu. Bapak Ibu, hidup ini tidak lepas dari tantangan. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah tantangan yang paling berat dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini? Bagaimana Bapak Ibu menghadapi segala tantangan tersebut? Apakah Bapak Ibu menghadapi tantangan dengan optimis atau hanya dengan penuh harapan, dengan kekecewaan? Kita tenggelam dalam kekecewaan dan keputusasaan. Apa yang terjadi selanjutnya ketika hanya kita berada di dalam kekecewaan? Apakah rasa kecewa itu bisa mengubah kondisi atau cita-cita kita? Tentunya tidak. Kekecewaan dan keputusasaan tidak pernah merubah kondisi seorang menjadi lebih baik. Bahkan sebaliknya, malah memperparah kondisi seseorang. Karena roh keputusasaan itu akan membawa pikiran kita menuju pikiran yang selalu negatif. Ada banyak contoh kasus dalam kehidupan saat ini. Oleh karena itu, renungan hari ini mengajak kita selalu berpikir positif atau kita kenal dengan positive thinking. Maksudnya dalam segala peristiwa hidup atau kehidupan kita harus berpikir positif. Karena pikiran yang positif akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup. Pikiran yang positif akan melahirkan ucapan yang positif dan tindakan yang positif. Sebaliknya, pikiran yang negatif akan melahirkan ucapan dan tindakan yang negatif pula. Bapak Ibu, Nabi Yeremia mengalami dilema di dalam kehidupannya seperti yang tercantum di nats bacaan kita. Ketika dia melaksanakan tugas panggilan Tuhan, menyampaikan suara kenabiannya kepada bangsa Israel, bukan pujian dan sanjungan yang dia dapatkan, tetapi cela dan cemooh. Pengalaman Yeremia ini mungkin juga kita alami. Kita melakukan kebaikan kepada orang lain, namun kebaikan itu dibalas dengan kejahatan atau rasa benci dan iri hati. Bagaimana rasanya? Dan bagaimana reaksi kita saat kita diperlakukan seperti itu? Dalam teks Alkitab bacaan kita, Yeremia yang mengeluh dan kecewa. Namun keluh kecewa atau keluh kesah Yeremia ini disampaikan kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa, di mana dalam segala pergumulan hidupnya, Yeremia selalu bergumul dengan Tuhan. Bukan diatasi dengan caranya atau pikirannya sendiri, namun dia menyandarkan diri dan mengandalkan Allah.
Sang Penolong hidup. Inilah cara dan keteladanan hidup Yeremia. Apakah kita juga melakukan demikian di saat ini? Di saat kita mengalami persoalan, terlebih di pandemi COVID saat ini. Apakah kita mengadu kepada Tuhan? Ataukah kita mencari solusi ke tempat lain? Walaupun Yeremia memperlihatkan keluh kesahnya, bukan berarti dia berputus asa. Justru sebaliknya, yang dia perlihatkan adalah keyakinan dan penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Keyakinan yang dimaksud, walaupun bagaimanapun penderitaan yang dialaminya, Yeremia tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan akan tetap menyertai dia, dan dia tetap memuji Tuhan. Hidup memang tidak lepas dari tantangan dan persoalan. Namun di tengah persoalan dan tantangan tersebut, kita umat Tuhan tidak boleh kehilangan akal sehat, apalagi putus asa. Tuhan memanggil kita seperti halnya Yeremia. Walaupun berat untuk dijalani, Tuhan akan senantiasa menuntun dan membimbing kita, serta tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Mari kita hadapi tantangan dan hidup ini dengan senyum dan optimis, sebab Tuhan mempunyai rancangan yang baik bagi kehidupan setiap orang. Jangan pernah menyerah. Mari kita terus jalani kehidupan ini bersama dengan Kristus. Selamat menjadi rekan sekerja Kristus. Tuhan Yesus memberkati.